Dari Jalan Simbolon Pematang Siantar, Sumatera kawasan utara, kami mengucapkan selamat malam bagi kita semuanya. Salam. Pada malam ini kita akan kembali mengikuti belajar Alkitab interaktif online. Pada malam ini pembahasan yang akan dibahas adalah iman yang mengalahkan dunia. Pembicara kita adalah Pendeta Dr. Sony Sipayung, Direktur AMR. Kiranya melalui pembahasan malam ini, kita boleh dikuatkan. Kita boleh mendapatkan sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk memulai pelajaran ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat yang kami terima. Engkau izinkan kami untuk boleh kembali mengikuti belajar interaktif Alkitab online ini. Terima kasih Tuhan atas berkat yang kami terima. Dan pada malam ini kami berdoa bagi para pemirsa. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Agar pelajaran yang diberikan oleh hambamu, Pendeta Dr. Sony Sipayung, akan membawa satu kekuatan bagi mereka. Dan biarlah kami lebih setia, lebih kuat lagi untuk menyongsong kedatanganmu yang tidak lama lagi. Berkati peralatan yang kami pakai, dan biarlah Tuhan semuanya mengontor di dalam semua kegiatan ini. Ampuni dosa kami yang begitu banyak ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Pendeta Sony Sipayung. Saya ingin menyapa terlebih dahulu semua saudara-saudara yang datang pada malam hari ini. Boleh lambaikan tangan Anda sekalian. Puji Tuhan. Terima kasih saya bisa melihat ada banyak anak-anak remaja, ada orang-orang muda, ada orang tua. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung dengan online Bible study ini. Kita punya kebutuhan yang paling besar adalah untuk memahami akan firman Tuhan. Masih ingat kemarin nasihat daripada Rasul Paulus yang mengatakan, aku tahu bahwa serigala-serigala akan datang, mereka akan membawa ajaran yang sesat dan akan merusak di gereja. Kita datang ke tempat ini adalah untuk belajar firman Tuhan supaya jika ada serigala-serigala, ajaran-ajaran yang palsu menerpa kita, kita boleh tahu bahwa bukan itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah firman Tuhan. Tidak bisa diganti dengan yang lain. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi sangat jelas kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bukan apa kata orang banyak. Bukan apa kata teman-teman kita. Tetapi haruslah apa kata Alkitab. Apa kata firman Tuhan. Itu hal yang paling penting. Malam hari ini mari kita masuk kepada judul yang baru. Iman yang mengalahkan dunia. Sebagai seorang Kristen, maka Alkitab kebenaran Tuhan mengajarkan kepada kita tentang satu hal yang amat penting, yaitu iman. Iman itu harus dimiliki oleh semua yang namanya adalah anak-anak Tuhan. Sebab imanlah yang akan menolong kita untuk mengalahkan dunia ini. Mengalahkan persoalan-persoalan dunia ini. Mengalahkan tipuan-tipuan dunia ini. Imanlah yang akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Imanlah yang akan terus kita harus kembangkan di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang menjadi persoalan adalah
Apakah iman itu? Sebelum ke sana, kita lihat Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi dasar dari segala kehidupan kita adalah iman. Supaya kita berkenan kepada Allah, kita harus memiliki iman. Dan Allah katanya akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kenapa kita mencari Dia? Kenapa kita mencari Allah? Karena kita beriman kepadanya. Kita hanya beriman kepada Allah si pencipta. Ia harus percaya, katanya, bahwa Allah ada. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Coba kita lihat apa definisi, arti daripada iman itu. Iman itu satu kepercayaan penuh atau keyakinan pada seseorang atau sesuatu. Jadi ada kepercayaan penuh atau keyakinan penuh kepada seseorang atau sesuatu. Itulah iman. Yang kedua, iman itu juga adalah keyakinan yang tidak berdasarkan bukti. Contoh, kita percaya kepada Allah. Siapa di antara kita yang sudah pernah melihat Allah? Kita percaya ada malaikat. Siapa di antara kita yang sudah melihat malaikat? Jadi diperlukan iman. Kalau tidak, tidak mungkin kita bisa percaya kepada Allah. Yang ketiga, keyakinan yang kuat pada Tuhan atau doktrin agama berdasarkan pada pemahaman spiritual daripada bukti. Jadi ada keyakinan yang kuat pada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Itu juga iman. Jadi kita beriman bahwa Dialah pencipta. Dialah yang menjadikan saya. Dialah yang menjadikan Bapak, Ibu, saudara-saudara. Jadi imanlah yang menjadi dasar dari segala sesuatu seperti yang dikatakan di ayat pendahuluan itu. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Definisi daripada iman menurut Alkitab, inilah Ibrani 11 ayat 1. Yang tadi adalah definisi menurut kamus. Nah, ini definisi menurut Alkitab. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi hampir sama definisi daripada iman. Dasar. Jadi hidup kita harus memiliki iman sebagai dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Nah, pertanyaannya, adakah ukuran iman bagi tiap orang? Si A, si B, si C. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi dengan demikian kita lihat bahwa iman itu
tiap-tiap orang berbeda. Ya. Itu sebabnya mengapa kita harus terus, nanti kita dapati bagaimana caranya meningkatkan iman. Iman itu bisa ditingkatkan. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Ukuran iman si A, si B, si C, yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi, iman itu juga adalah pemberian daripada Allah. Dan kalau kita latih iman kita, maka dia akan bisa menjadi lebih besar. Dan dengan demikian kita akan menjadi lebih kuat dalam kehidupan kita. Tadi saya sudah katakan, dapatkah iman dilatih? Ayatnya Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Jadi kita harus fokus. Iman itu dapat dilatih sehingga kita menjadi semakin kuat di dalam kehidupan ini. Karena itu aku berkata kepadamu, Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, waktu kita minta, kita doakan, kita sudah memiliki iman di sana. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam Roma 10 ayat 17, sekarang kita lihat bagaimana iman bertumbuh. Nah, kita tadi sudah dikaruniakan iman oleh Allah. Lalu iman itu dapat bertumbuh. Roma 10 ayat 17, bagaimana iman bertumbuh? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita sekarang sedang belajar tentang firman Kristus. Dari malam ke malam. Mulai bulan Agustus. Ini September. Sekarang Oktober sudah mau habis. Hampir 3 bulan. Kita sudah belajar firman Tuhan dari malam ke malam. Coba tanya ke dalam diri masing-masing. Apakah imanmu bertambah atau tidak? Sebab iman itu dapat bertumbuh. Cara iman bertumbuh, dia timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Semakin kita belajar firman Kristus, maka akan semakin bertumbuhlah iman kita. Di lain sudut, kalau kita tidak pernah mendengar, belajar firman Kristus, maka iman kita akan kerdil dan bisa mati. Jadi saya mau katakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara kita semua yang hadir malam hari ini adalah orang yang berbahagia. Kenapa kita orang yang berbahagia? Karena kita berikan waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Saya melihat ini hanya di Zoom kita ini ada 246. Belum termasuk mereka yang belajar bersama-sama, ada beberapa orang di dalam satu ruangan. Lebih dari 500 orang mungkin. Lebih dari 700 orang mungkin yang sedang belajar firman Tuhan. Mudah-mudahan waktu kita belajar firman Tuhan, waktu kita mendengar akan firman Tuhan, maka iman kita masing-masing akan bertumbuh. Sebagai contoh, ketika kita sakit, ketika kita tidak punya pertolongan apa-apa,
adakah kesembuhan oleh iman kepada Tuhan bahwa Dia akan menyembuhkan kita? Kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, kita tidak punya iman bahwa Tuhan akan memberi kesembuhan. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita belajar bagaimana Kristus mencelekkan mata orang yang buta, bagaimana Kristus membuat orang yang timpang berjalan, bagaimana Kristus membangkitkan orang yang sudah mati, bagaimana Kristus menyembuhkan orang yang lumpuh sudah bertahun-tahun. Dengan mempelajari firman Tuhan, iman kita, harapan kita akan muncul, lalu kita akan yakin, Tuhan, Engkau pasti akan sembuhkan aku. Saya sangat senang dengan pengalaman seorang dokter di Rumah Sakit Advent yang ada di Bandung. Dokter ini setiap kali berhadapan dengan pasiennya, maka dia akan ceritakan tentang mujizat kesembuhan yang dibuat oleh Yesus di dalam Alkitab. Dia ceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan. Lalu dia tanya kepada pasiennya ini, apakah engkau percaya? Apakah engkau beriman kepada Yesus yang pernah menyembuhkan dahulu kala akan menyembuhkan engkau? Lalu si pasien katakan, saya percaya. Kenapa si pasien berani mengatakan saya percaya? Sebab dia sudah mendengar tentang firman Kristus. Dia sudah mendengarkan cerita tentang bagaimana Yesus membuat mujizat. Bagaimana Yesus melayani orang-orang yang susah. Dengan kepercayaan itu, dengan iman itu, mujizat Tuhan bisa terjadi kepada orang tersebut. Dan saya sudah lihat ada beberapa orang, termasuk anak saya sendiri. Oleh karena percaya, oleh karena iman, disembuhkan oleh Tuhan. Jadi lihat, iman dapat bertumbuh. Nah sekarang, supaya dapat bertumbuh, maka iman harus dipraktekkan dalam kehidupan. Ibrani pasal 4 ayat yang kedua, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah, jadi lihat di sini ayat ini, jelas sekali Ibrani pasal 4 ayat yang kedua, ada orang yang mendengarkan berita atau pekabaran atau kabar kesukaan, lalu kemudian dia percaya, imannya menjadi kuat, dia bertumbuh dan mendapatkan kuasa itu. Tetapi mereka yang yang sudah belajar, tetapi kemudian dia merasa bahwa hal itu tidak berguna, maka imannya tidak akan bertumbuh. Jadi ada dua kelompok manusia. Mungkin sama-sama mendengarkan berita kesukaan. Tetapi hasilnya bisa berbeda. Yang satu karena percaya, maka itu berguna. Imannya bertumbuh. Tetapi yang satu lagi karena tidak percaya, maka menjadi sia-sia. Kenapa? Karena tidak bertumbuh. Kita yang datang malam ini, yang belajar Alkitab malam hari ini, sama-sama kita dengar, saya minta dan saya doakan kita akan berada di satu kelompok yang imannya akan bertumbuh dan berita yang baik itu akan berguna di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 5 ayat 14. Iman itu menuntun kita melakukan kehendaknya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Yang menjadi persoalan, yang kita minta kepada Tuhan menurut kehendak kita.
menurut kemauan kita. Kalau kita berdoa kepada Tuhan, kita minta sesuatu kepada Tuhan, jangan paksa keinginan kita yang harus terjadi. Tapi waktu kita memohon dengan iman, biarlah kehendak Tuhan yang akan terjadi. Apapun hasilnya, itulah yang terbaik bagi kita. Nah, disinilah kita perlu belajar lebih mendalam. Iman itu menuntun kita melakukan kehendaknya, bukan kehendak kita. Ada orang yang minta kesembuhan. Kalau boleh saya sembuhlah Tuhan dalam 2-3 hari ini. Itu menurut dia. Padahal mungkin Tuhan punya rencana yang lain kepada orang tersebut. Jadi bukan tidak dijawab doanya. Doanya dijawab menurut kehendak Tuhan. Jadi kita harus belajar pasrah. Kita harus belajar menyerahkan atau membuat penyerahan diri yang sempurna. Doa kita dijawab. Iman kita dijawab. Tetapi jawabannya bukan menurut kehendak kita, tetapi menurut kehendak daripada Allah. Sebab Allah itu akan memberikan yang terbaik kepada kita. Lukas pasal 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Lihat, Lukas 5 ayat 20, Yesus melihat iman daripada orang-orang yang datang untuk minta kesembuhan. Lalu berkatalah Yesus, karena Yesus dapat melihat hati kita. Apakah hati kita itu beriman dengan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, ataukah kita beriman tetapi kita memaksakan kehendak kita? Pada waktu Yesus melihat orang yang benar-benar berserah itu, dia katakan, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Nah, lihat, ini adalah yang bertentangan dengan hal yang pertama kita bahas tadi. Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, dan selanjutnya. Jadi kadang-kadang kita tidak menerima jawaban atau kita tidak menerima apa yang kita minta karena kamu kurang percaya. Itulah sebabnya mengapa kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Iman kita harus sungguh-sungguh kuat supaya kita dimampukan untuk menerimanya. Dari hubungan dari iman yang kita sudah bahas tadi, kita sekarang beralih kepada apa hubungan iman dan keselamatan. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, sekarang hubungannya dengan keselamatan. Hidup kita adalah hidup di bawah kasih karunia. Tapi harus ada iman dulu. Kamu diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi dasarnya iman. Setelah kita beriman kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kasih karunia-Nya kepada kita. Dan kasih karunia atau iman itu sendiri bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi iman itu pemberian Allah, kasih karunia itu pemberian Allah. Kita manusia yang berdosa tidak dapat mengubah kehidupan kita. Tetapi kasih karunia ada bersama-sama dengan kita, dilimpahkan kepada kita karena kita memiliki iman. Kasih karunia itulah yang menuntun kepada penurutan. Roma 1 ayat yang ke-5. Dengan perantaraannya
perantaraan Tuhan, kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dengan perantaraannya. Jadi lihat, kami menerima kasih karunia, kami menerima jabatan rasul adalah untuk menuntun semua bangsa. Sekarang ini kita boleh sebut mungkin pendeta-pendeta adalah untuk menuntun semua bangsa. Pelayan-pelayan Tuhan adalah untuk menuntun semua bangsa, semua orang untuk percaya dan taat kepada namanya. Jadi kasih karunialah yang menuntun kepada penurutan kita itu. Tidak heran dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, inilah anak-anak Tuhan. Inilah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Bukan lagi aku yang hidup. Nah, bagaimana caranya supaya kita berada pada posisi seperti ini? Kita akan mengatakan, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Bagaimana supaya Kristus hidup dalam aku? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Jadi supaya Kristus hidup dalam aku, kita harus memiliki iman kepada anak Allah. Memiliki iman kepada Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Coba bayangkan, kasih Tuhan yang luar biasa. Bahkan ia telah menyerahkan dirinya untuk aku. Itu kata Rasul Paulus. Jadi, Allah mengasihi kita. Allah telah menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya. Nah, kalau Allah sudah mengasihi kita, Allah sudah menyerahkan dirinya untuk saudara dan saya, apa yang kita butuhkan sekarang? Kita harus beriman kepada anak Allah yang sudah memberikan hidupnya itu. Kalau kita beriman kepada anak Allah yang sudah memberikan hidupnya, maka Kristus akan hidup di dalam aku. Kristus akan hidup di dalam diri kita. Karena bukan lagi aku sendiri yang hidup. Ini luar biasa. Bagaimana kalau kita bisa mencapai akan hal tersebut? Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi kita tidak boleh lamban, tetapi menjadi penurut-penurut yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Apa yang dijanjikan Allah? Salah satu dijanjikan Allah, dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah akan aku, percaya juga kepada Bapakku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Ini salah satu yang menjadi janji daripada Allah. Bagaimana supaya kita mendapat bagian dalam yang apa yang dijanjikan Allah? Yaitu tempat yang disediakan. Yerusalem yang baru. Maka kita perlu menjadi penurut-penurut yang oleh iman. Penurut-penurut yang mengandalkan iman dan sabar. Maka kita akan mendapatkan tempat yang disediakannya bagi kita. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman.
Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita sudah punya iman, maka kita hidupkan iman itu. Jalani iman itu. Bergerak oleh iman itu. Sehingga iman kita itu disertai dengan perbuatan. Kalau kita percaya si A akan menolong kita, mari kita bergerak bahwa si A akan menolong kita. Bagaimana mungkin kita percaya, tetapi kita tidak mau melakukannya? Kalau kita sudah percaya, maka kita harus menjalaninya. 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita mengalahkan dunia dengan iman. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kita hidup di abad, di zaman yang sangat menakutkan. Dunia ini sudah tua. Dunia ini penuh dengan virus. Dunia ini penuh dengan penyakit. Dunia ini penuh dengan kesengsaraan. Dunia ini bukan tempat yang ideal untuk kita tinggali. Maka, apa yang kita harus lakukan? Perjuangan kita untuk hidup di dunia ini dengan tingkat kejahatan yang luar biasa hebatnya di dunia ini. Coba lihat itu di koran-koran, di berita. Ibu membunuh anak, anak membunuh ibu, bapak membunuh istri, istri membunuh, dan lain sebagainya. Aduh, luar biasa sekali, sangat mengerikan. Tapi kalau kita, meskipun di dunia yang berdosa ini tinggal, memiliki iman kepada Allah, maka itu akan mengalahkan dunia. Kita akan kuat ketika kita melihat kejadian ini, kejadian itu yang terjadi sekarang ini. Kita percaya dan beriman bahwa kita akan masuk dalam kerajaan sorga yang dijanjikan Allah. Itulah iman yang mengalahkan dunia. Karena perbuatan kita akan menunjukkan bahwa kita beriman. Kalau tidak ada iman, tidak mungkin kita bisa mengalahkan semua pencobaan-pencobaan di dunia ini. Kalau tidak beriman, kita tidak akan mendapatkan ketenangan batiniah menghadapi akan persoalan hidup. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Inilah upah. Upah yang akan diberikan kepada setiap orang yang setia. Upah yang akan diberikan kepada setiap orang yang mengandalkan iman mereka kepada Allah. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhan. Ada hal-hal yang kecil Tuhan berikan kepada kita. Karena kita beriman dan setia melakukannya, Dia akan tambah. Dia akan tambah. Dia akan tambah. Aku memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Lihat, bukan yang kecil-kecil. Semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Karena kita beriman. Jadi kita harus betul-betul menunjukkan bahwa kita ini memiliki iman. Tantangan-tantangan dalam kehidupan semakin hari semakin banyak. Tapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, itulah yang dikatakan iman yang mengalahkan dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dengan belajar firman Tuhan, iman kita akan semakin dikuatkan. Dan kita siap untuk masuk dalam kerajaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga.
Terima kasih untuk waktu yang indah pada malam hari ini. Kami sudah belajar dari firman Tuhan, iman yang mengalahkan dunia. Bapa, tambahkanlah iman percaya kami dengan bersandar kepada Tuhan. Lebih hebat lagi, iman Engkau tambahkan untuk dapat membuat kami bertahan di dunia yang penuh dengan dosa ini. Lalu kami berharap bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Bapa di sorga, dengan adanya iman yang terus-menerus bertumbuh, kami akan kuat bersama dengan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Tolonglah kami semua, supaya kami kuat dengan iman ini, dapat mengalahkan dunia, dan kami kelak masuk dalam kerajaan Tuhan. Berkati semua Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang sudah datang belajar Alkitab online malam hari ini. Sampai semua anak-anak remaja kami, berkati kami semua Tuhan, supaya besok malam kami datang lagi sama-sama untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni segenap dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Saya kembalikan kepada MC kita. Terpujilah atas pelajaran yang luar biasa yang kita boleh dengarkan pada malam hari ini melalui Pendeta Dr. Sony Sipayung. Kiranya kita boleh terberkati. Kiranya kita boleh lebih setia, lebih dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, besok kita akan lanjutkan belajar Alkitab interaktif online. Judulnya adalah Keadaan Orang Mati. Bila mana ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan kepada tutor, kami berikan waktu di chat ataupun di Facebook maupun di YouTube. Sampai di sini acara kita, kami mengucapkan selamat malam bagi kita semua. Salam.